Dan untuk membahas lebih lanjut rencana pembuatan aturan khusus pembatasan medsos bagi anak, kita akan langsung bahasnya bersama dengan Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra. Selamat sore Pak Jasra. Selamat sore Mbak Sultana. Baik, Pak Jasra, kita tahu bahwa rencana ini kan sebelumnya sudah sempat kita dengar ya, bahwa akan ada aturan untuk membatasi penggunaan medsos untuk anak khususnya. Dan sepertinya sejak disampaikan oleh Menteri Mutia tadi pagi dalam acara Car Free Day, rencana ini tampaknya kian konkret karena sudah dikatakan ada tim kerja khusus antar lembaga kementerian yang akan dibentuk, termasuk akan berkolaborasi ya dengan Lembaga Perlindungan Anak. Tanggapan Anda seperti apa Pak untuk langkah ini? Ya, pertama tentu kita akan menyambut baik ya apa yang dilakukan oleh pemerintah terkait pembatasan anak di media sosial yang itu tadi disampaikan oleh Berita Satu ya, di beberapa negara itu sudah melakukan ya, antara rentang usia 13 sampai 16 tahun ya di beberapa negara. Kemudian yang kedua, kita di awal tahun sudah bertemu juga dengan Bu Menteri menyampaikan aduan atau kasus-kasus yang dialami oleh anak kita di ranah daring, termasuk juga terkait judi online yang saya kira datanya sangat luar biasa, ada 80.000 anak terlibat judi daring, dan itu rata-rata menurut PPATK usia 10 tahun ke bawah gitu ya. Artinya anak-anak 10 tahun ke bawah ini terpapar dan mungkin saja tidak mengetahui ini adalah situs atau aplikasi judi daring. Belum lagi pornografi, kekerasan, termasuk juga konten-konten rokok ya atau narkoba dan seterusnya. Nah, yang ketiga, sebetulnya pembatasan atau pelindungan data anak ini juga menjadi mandat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ya, di mana di sana ada rancangan peraturan pemerintah yang di mana KPAI juga terlibat. Mandatnya adalah bagaimana memastikan data pribadi anak bisa terlindungi ya, termasuk juga di ranah daring. Nah, oleh sebab itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak bersama UNICEF tahun 2024 juga sudah melakukan kajian dan penelitian di 3 provinsi, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Dari 510 anak yang diteliti ya, dilakukan kajian, gitu ya. Memang rata-rata anak-anak kita ini kan senang ya, berada di ranah daring, gitu ya. Mereka mendapatkan teman, kemudian mengakses video-video hiburan, dan termasuk juga tugas belajar ya. Jadi anak-anak usia 8 sampai 18 tahun. Nah, namun hampir 30% dari 510 ini mereka menyerahkan identitasnya secara lengkap kepada orang yang dia kenal baru sekali ya di media sosial tersebut gitu ya. Nah, saya kira disinilah potensi-potensi yang harus kita waspadai, yang pada akhirnya terjadi grooming foto, kemudian terjadi pelakunya adalah orang pedofilia, kemudian termasuk dan berujung kepada kekerasan ya, termasuk juga kekerasan seksual. Ini yang teradukan dengan kita. Belum lagi dari 510 anak ini hampir 5,5 jam ya mereka berada di internet gitu ya, jadi screen time-nya cukup panjang gitu Mbak Silda. Baik, nah Pak, berarti kan kalau kita lihat terkait dengan hal ini sebenarnya untuk kondisi saat ini kemajuan teknologi dan digital adalah suatu hal yang tidak bisa kita hindari. Ini seperti dua sisi koin mata uang ya, ada hal positif karena memang zaman semakin maju, tetapi di sisi lain ada hal-hal yang harus diantisipasi khususnya bagi anak. Nah, apa saja kira-kira masukan dari KPAI jika nanti akan berkolaborasi ya bersama dengan kementerian terkait, hal-hal yang harus paling penting disusun dalam aturan tersebut Pak? Ya, yang pertama tentu terkait usia ya, karena masing-masing usia anak itu kan ada periode tumbuh kembang yang harus menjadi perhatian, dan termasuk juga internet ini juga berkontribusi positif terkait menyajikan informasi yang layak bagi anak ya. Jadi dalam studi dasar itu juga menyampaikan bahwa mereka terbantu ya mendapat informasi-informasi terkait tumbuh kembangnya. Nah, yang kedua, bagaimana membangun literasi digital pada orang tua.
Karena kalau kita lihat case-nya di Indonesia, termasuk anak-anak yang katakanlah di usia balita pun sudah mengakses media sosial, difasilitasi oleh orang tua. Nah, oleh sebab itu orang tua penting ya, bagaimana juga diedukasi, tentu penting ya, termasuk juga jika ada penegakan sanksi gitu ya. Karena sebuah aturan kalau tidak ada sanksi ya tentu tidak efektif gitu ya. Nah, yang ketiga, sebagian besar kan anak-anak kita kan juga berada di sekolah. Ya. Bagaimana dunia pendidikan juga dilibatkan untuk meliterasi digitalnya, gitu ya, sehingga informasi-informasi terkait sekolah yang mungkin bisa mengakses situs-situs yang sudah disiapkan oleh pemerintah, ya. Karena sebagian modul dan informasi pembelajaran itu kan juga dapat dari internet. Tapi seperti Swedia kan hari ini kan dia kembali ke buku teks ya, dia tidak memakai internet lagi gitu ya, karena memang dari sisi dampak kemajuan pendidikan itu dirasa kesulitan, terutama kemampuan anak dalam menulis gitu ya, karena terlalu lama di media sosial dan screen time itu akhirnya susah untuk menulis. Nah, yang terakhir saya kira menjadi perhatian kalau kita lihat di Australia, ada denda 330 miliar pada media platform ya. Saya kira itu penting juga gitu ya. Jadi media platform yang membiarkan atau sengaja membiarkan anak-anak yang katakanlah yang sudah dibatasi itu tetap berada di media sosial, saya kira harus diberikan sanksi. Sehingga setiap media platform ini memiliki mekanisme perlindungan anak secara nyata dan jelas gitu, Pak. Baik, kemudian Bapak, kita tahu bahwa target yang disampaikan oleh Presiden Prabowo kepada Menteri Mutia ini kan sebenarnya bisa katakan bukan target yang lama, bukan yang terlalu cepat juga. Nah, waktu 2 bulan untuk dapat berkolaborasi, menyusun aturan terkait dengan penggunaan media sosial bagi anak, menciptakan ruang digital yang aman bagi anak. Menurut Anda, apakah ini waktu yang cukup? Karena kan cukup banyak hal yang harus diatur, termasuk tadi yang paling menarik Anda katakan adalah bagaimana membuat supaya provider platform ini juga dapat memiliki konsistensi, menciptakan ruang digital yang aman bagi anak-anak. Ya, sebetulnya rancangan peraturan pemerintah terkait perlindungan data pribadi, mandat undang-undang perlindungan data pribadi sebetulnya sudah dibahas ya setahun yang lalu. Namun terkait pembatasan anak di media sosial memang belakangan ya, setelah Australia mengesahkan undang-undang sana ya, undang-undang mereka gitu ya. Nah, saya kira dengan waktu 2 bulan ini mudah-mudahan bisa efektif ya, tentu dibantu oleh oleh masyarakat gitu ya. Tentu KPAI siap memberikan dukungan hasil kajian gitu ya. Kemudian tentu melibatkan media platform yang beredar di Indonesia gitu ya, dunia usaha. Sehingga semangat untuk melindungi anak-anak kita tentu harus menjadi perhatian kita gitu ya. Tapi dengan cara bergotong royong, saya kira kajian-kajian sudah banyak, saya kira baik antar negara di Indonesia sendiri sudah banyak. Mudah-mudahan tidak terlalu sulit, Mbak. Selama 2 bulan ini mudah-mudahan bisa rampung. Baik, berarti tidak terlalu dari nol banget ya Pak, karena sudah ada beberapa kajian yang sempat dilakukan beberapa waktu lalu, tinggal diupdate lagi mungkin dengan duduk bersama ya. Nah, kalau dari KPAI sendiri sebenarnya ada pernah melakukan kajian nggak sih Pak, umur berapa atau usia berapa anak sebaiknya sudah mulai bisa menggunakan media sosial tapi tetap dalam pengawasan Pak? Karena kan kalau kita lihat ya di ruang publik sekarang anak usia balita pun bahkan sudah ada yang pegang iPad sendiri. Ya, sebetulnya kan WHO sudah lama merilis ya, prinsipnya kan soal edik ya. Kalau 3 jam berada di media apapun dalam bentuk online gitu ya, itu kan disebut dengan edik ya. Ini kan teori sebelum pandemi. Tapi setelah pandemi kan ibaratnya tsunami ya media sosial atau dunia internet kita gitu ya. Nah, dan oleh sebab itu tentu itu penting ya bagaimana untuk melihat ini ya kepentingan tumbuh kembang anak kita gitu ya. Misalnya kita juga pembatasan itu sebetulnya sudah lama dilakukan. Misalnya kita membatasi soal sensor film gitu ya. Itu kan sudah lama, ada 13 tahun, ada 14 plus, 16 dan seterusnya gitu ya. Jadi sudah pernah kita lakukan ya, tinggal lagi bagaimana kita saling mengawasi. Mulai dari orang tua gitu ya, kemudian sekolah, dan termasuk juga penyedia media platform ya harus bertanggung jawab gitu ya, karena bagaimanapun juga anak-anak kita harus tetap berada di ruang yang aman dan nyaman dimanapun dia berada,
baik di ranah digital maupun di dunia nyata gitu ya. Jadi kajian-kajian ini saya kira akan memperkuat ya apa yang direncanakan oleh pemerintah gitu ya. Dan jangan lupa di tahun 2020 pernah kita survei 13.000 orang tua di seluruh Indonesia dalam situasi pandemi gitu ya. Memang hampir 60% ya orang tua itu kan tidak memahami dan mengerti cara mengasuh anak. Dan ketika ditanya soal penggunaan digital gitu ya, orang tua pada akhirnya berjarak dengan media itu gitu ya. Nah, saya kira ini juga menjadi tantangan gitu ya. Betapa orang tua yang terdekat dengan anak perlu ditingkatkan literasi digitalnya gitu ya, sehingga mekanisme pengawasan anak ini bisa berlapis kita lakukan. Ada di orang tua, ada di sistem internet itu sendiri, ada oleh pemerintah gitu ya, dan jangan lupa tentu teman-teman media dan juga masyarakat lebih luas gitu ya. Sehingga anak-anak kita dimanapun berada ya, jadi butuh orang sekampung untuk mengawal anak-anak kita yang dimana kita berharap 84,3 juta ini adalah akan menjadi generasi emas tahun 2045. Tentu prasyarat menuju sana ya kita harus pastikan perlindungannya. Baik, terakhir Pak Jasra, kita tahu biasanya yang menjadi kendala dari suatu produk undang-undang yang secara substansi sudah sangat bagus, tapi sering juga kita temui implementasinya di lapangan ini tidak sebagus apa yang tertulis. Nah, apakah dari KPAI memiliki saran ataupun strategi yang harus dilakukan bagi semua stakeholder untuk memastikan bahwa undang-undang ini jika nanti benar-benar sudah dilahirkan, benar-benar menjadi undang-undang yang efektif dan membuat anak-anak kita aman di ruang digital selain tadi pengawasan secara bersama-sama, Pak? Iya, jadi memang ini PR kita, Mbak Sorza ya. Kalau di negara-negara maju itu kan membuat undang-undang penuh dengan dinamika demokrasi yang sangat luar biasa, masukan dan kajian yang sangat luar biasa. Tapi ketika diimplementasi, ya tidak ada diskusi lagi gitu ya. Tetap ada ketegasan ya. Nah, saya kira ini menjadi kunci ketika peraturan ini dibuat, kemudian sudah didiskusikan, dan pemerintah hari ini kan terus menerima masukan ya dari berbagai macam pihak termasuk juga KPAI. Tentu ketika pelaksanaan ya harus ada ketegasan gitu ya, sehingga ketegasan ini adalah sepanjang itu adalah kepentingan terbaik bagi anak kita gitu ya. Karena kalau tidak seperti itu lalu siapa lagi yang akan melindungi anak-anak kita yang data-data dampaknya sangat luar biasa ya, yang sudah disampaikan oleh PPATK, oleh Komdigi sendiri gitu ya, dan termasuk juga kasus-kasus yang sebagian masuk ke KPAI. Nah, ya lalu yang kedua, tentu ini adalah usaha bersama yang terus disosialisasikan, terus diedukasi kepada publik, dan termasuk juga orang tua. Karena tantangan hari ini adalah soal pengasuhan gitu ya. Situasi keluarga itu sangat beragam sekali pengetahuannya. Nah, oleh sebab itu, orang tua sekolah ya, harus bersama-sama bagaimana memastikan anak-anak kita tetap diawasi ya dalam situasi apapun gitu, Mbak Soza. Baik, berarti untuk memastikan keberhasilan ini komitmen dari orang tua, dari sekolah, dari pemerintah ini harus satu padu ya Pak, agar undang-undang ini dapat diimplementasikan dan anak-anak kita aman ya di ruang digital tersebut. Terima kasih Bapak Jasra Putra, Wakil Ketua KPAI telah berbagi pandangan bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat. Terima kasih Mbak Soza, salam sehat.